Adanya temuan satu kasus konfirmasi polio pada balita di Kabupaten Purwakarta ini membuat Kementerian Kesehatan berencana menggelar vaksinasi massal pada 3,9 juta balita di Jawa Barat demi memutus mata rantai penularan virus. Rencana ini disampaikan Direktur Pengelolaan Imunisasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, Prima Yosefin Berliana. Ia menyebut tambahan vaksinasi polio ini akan dilaksanakan pada 3 April selama 1 minggu. Sementara untuk targetnya, Prima menyebut sasaran vaksinasi polio ini adalah semua balita di bawah 5 tahun, di mana cakupan target vaksinasi polio meliputi 3,9 juta balita di Jawa Barat. Pemirsa, untuk mengetahui kelanjutan dari vaksinasi polio massal ini sudah terhubung bersama kami Direktur Pengelolaan Imunisasi dari Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, Ibu Prima Yosefin. Selamat siang, Ibu Prima. Selamat siang, Mas Rolando. Iya, Ibu Prima, ini sebelum kita ke program vaksinasi polio massal ini, sebenarnya apa yang menyebabkan anak di Purwakarta ini terkena polio? Mengingat kita kan dari tahun 2014 sebetulnya ini sudah bebas polio. Ini seperti apa, Bu? Ya, betul. Jadi Indonesia memang bersama-sama dengan negara-negara lain di regional Asia Tenggara ya, memang kita sudah mendapatkan sertifikat bebas polio sejak 2014. Tapi kita tahu bahwa bebas polio ini belum untuk seluruh negara di dunia, sehingga memang sangat mungkin ada importasi dari virus polio. Oleh karena itu, kita memang harus tetap bisa mempertahankan imunitas terhadap polio ini cukup tinggi dengan cara melakukan imunisasi rutin polio yang tinggi dan merata di semua wilayah kita, supaya kita tetap kebal. Nah, untuk kasus di Purwakarta, kita sudah dengar tadi bahwa kasusnya itu adalah polio tipe 2. Jadi polio ini ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Untuk tipe 2 ini, saat ini di imunisasi rutin kita, Mas Rolando, kita memberikannya dengan polio suntik, ya, imunisasi polio suntik atau IPV, yang kita berikan kepada anak-anak usia 4 bulan. Dan ternyata di Purwakarta ini memang cakupan imunisasi polio suntik ini selama 44 tahun terakhir ya memang masih belum bisa mencapai target. Jadi ada anak-anak yang memang tidak punya kekebalan termasuk anak kasus polio ini gitu loh. Nah, dengan ditemukannya kasus polio di Purwakarta ini, maka satu kasus saja ada polio, kita sudah menegakkan sebagai kejadian luar biasa. Seperti itu Mas Rolando. Jadi penyebabnya adalah karena memang imunisasinya yang belum mencapai target secara merata. Jadi artinya memang selain bisa jadi kasus import juga ini virus, tapi ada juga karena memang belum sampai target gitu ya suntikan polionya, Bu ya. Nah, baik. Nah, lantas ini sampai kapan begitu penetapan KLB polio ini, pada situasi apa KLB polio ini nantinya akan dicabut begitu, Bu? Nah, jadi dalam rangka menanggulangi KLB ini ada beberapa upaya yang harus kita lakukan. Di antaranya meningkatkan surveillance kita terhadap polio yang namanya surveillance akut flaccid paralysis atau AFP. Kemudian kita melakukan juga peningkatan dalam rangka surveillance ini ya. Jadi peningkatan screening rumah ke rumah, kita ngambil sampel tadi sudah disampaikan oleh rekan dari Dinas Kesehatan. Dan di samping itu kita melakukan nanti imunisasi tambahan. Jadi respon imunisasi ini akan kita lakukan dalam bentuk pemberian imunisasi polio secara massal bagi semua balita di Jawa Barat untuk bisa memutuskan mata rantai penularan ini. Ini kita berikan 2 putaran. Kalau ini sudah berhasil dan penilaian keberhasilan pelaksanaan upaya kita ini nanti akan dinilai oleh global, Mas Rolando. Nanti ada yang namanya Outbreak Response Assessment atau OBRA yang akan dilakukan oleh tim global. Nah, tim inilah yang nanti akan menentukan hasil asesmennya apakah kita sudah berhasil melaksanakan upaya penanggulangan, sehingga kalau memang kita sudah berhasil, nanti KLB tentu akan dicabut statusnya. Seperti itu. Kita harapkan secepatnya begitu ya, bisa dicabut. Pasti. Ya, Bu ya. Baik. Ya, nah, betul. terkait dengan program vaksin polio ini, apakah pemerintah ini memang sudah memiliki stok vaksin polio yang cukup untuk menjalankan program vaksin massal ini, atau
Apa upaya yang bisa dilakukan Ya. jika memang ternyata tidak cukup begitu, Bu? Ya, jadi tadi polio yang kita alami saat ini adalah tipe 2. Dan untuk penanggulangannya, maka sesuai dengan ketentuannya, negara harus melakukan imunisasi tambahan polio dengan memberikan imunisasi polio tetes yang isinya memang hanya virus tipe 2. Jadi vaksin ini namanya novel oral polio vaksin tipe 2. Vaksin ini diproduksinya di kita sebetulnya di Bio Farma. Tetapi pemakaiannya itu harus seizin dari Dirjen WHO Global. Jadi WHO dunia ya, bukan WHO di Indonesia gitu loh. Nah, oleh karena itu saat ini kita memang sedang menunggu approval-nya. Nanti baru sesudah approve, maka vaksin akan dikirimkan dari Bio Farma tentu ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk kemudian diedarkan ke seluruh kabupaten kota sampai ke puskesmas. Jumlahnya sudah cukup, sebetulnya cukup tersedia di Bio Farma. Hanya tinggal nunggu approval yang mungkin 1-2 hari ini kita akan dapatkan. Nah, baik. Jadi syaratnya udah kita penuhi ya. Syaratnya ada, jadi udah kita penuhi. Untuk kuota jadi nggak perlu dikhawatirkan begitu ya, Bu ya, tinggal approvalnya aja dari WHO. Baik. Nah, selanjutnya imbauan dari Kemenkes untuk masyarakat yang memiliki anak balita di tengah KLB polio saat ini seperti apa, Bu? Nah, tentu karena ini sifatnya KLB, istilahnya ini kan wabah ya, kalau besar nanti kan bisa jadi wabah. Jadi kami sangat menghimbau kepada semua masyarakat yang memiliki balita ya, ada tetangganya juga boleh diingatkan gitu ya, untuk segera membawa anak-anak ini ke tempat-tempat atau ke pos yang melakukan layanan imunisasi supin nanti ya di daerah kita masing-masing yang terdekat. Itu bisa di posyandu, bisa di puskesmas atau pos-pos lain yang nanti ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Imunisasi ini diberikan secara tetes, secara oral ya. Nanti tentu anak-anak kita akan dapat 2 putaran seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Sekarang nanti mulainya hari Senin yang akan datang tanggal 3 April. Kemudian nanti putaran kedua kita rencanakan akan berlangsung di bulan Mei minggu ketiga. Jadi harus kita pastikan anak kita mendapatkan tetes ini agar anak kita nanti bisa tetap imunitas terhadap polionya cukup tinggi. Ini tidak memandang status imunisasi sebelumnya, itu perlu kami ingatkan. Jadi semua anak balita di Provinsi Jawa Barat ini harus mendapatkan imunisasi tambahan ini. Ya, jadi jangan nanti orang tua bilang, anak saya udah lengkap imunisasinya. Nggak apa-apa, tetap aja diberikan. Ini adalah bonus untuk kita bisa memastikan bahwa kita cukup terlindung ya dari virus polio ini. Mungkin dalam kesempatan yang baik ini kami juga menghimbau untuk imunisasi lainnya juga ya, Mas Rolando. Jadi setelah selesai nanti pelaksanaan supin ini, tentu yang perlu kita lakukan adalah melengkapi. Kalau bagi orang tua yang anak-anaknya belum lengkap imunisasinya, ini saatnya kita melengkapi ya, supaya tidak ada lagi KLB yang terjadi di tengah-tengah kita. Baik. Iya, kita belajar dari kasus Jawa Barat. Kita tentunya berharap bahwa tidak ada lagi celah begitu untuk polio di Indonesia begitu ya, Bu ya, dan kita berharap juga dengan program dari pemerintah ini wabah ini segera berlalu. Terima kasih Ibu Prima sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Siang. Selamat beraktivitas kembali, Bu.